Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi, Bu. Waalaikumsalam pagi, Bu. Yuk, kita mulai ya. Apakah sudah terlihat OneNote-nya? Ya. Nah, kita lanjutkan. Minggu ini kita masuk ke bab 12. Bab 12 itu, ini minggu ke-11 ya, turunan di ruang berdimensi N. Ya. Jadi, bab 12 ya. Turunan di ruang berdimensi N. Jadi maksudnya variabelnya bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Maka dikatakan N itu. Misalnya kita punya fungsi XY yang sama dengan akar dibagi X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat. Nah, ini biasa ditulis juga ini Z. Jadi XY-nya itu ada di lantai, lalu ketinggiannya itu fungsi XY itu ya. Nah, ini domainnya bagaimana? Domainnya adalah kan Y min X kuadratnya pertama harus lebih besar sama dengan 0 agar fungsinya terdefinisi. Karena kalau Y min X kuadratnya negatif, maka akar dari bilangan negatif kan tidak ada ya di sini, tidak didefinisikan. Maka persyaratan pertama adalah ini, yaitu Y harus lebih besar sama dengan X kuadrat. Ini persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 kan? Penyebutnya itu hanya sama dengan 0 kalau X, jadi X tidak boleh sama dengan 0, dan Y tidak boleh sama dengan 1. Supaya penyebutnya tidak sama dengan 0 ya. Jadi X, Y itu tidak boleh sama dengan 0,1. Jadi kalau digambar, daerah definisinya atau domainnya bagaimana? Gambar domain dari fungsi tersebut itu adalah ini kurva Y sama dengan X kuadrat, tapi kita hanya Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Jadi hanya di daerah yang ini ya. Yang di daerah sini ini tidak boleh. Karena kita hanya domainnya hanya berada pada daerah Y yang lebih besar sama dengan kurva X kuadrat ini. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Maka Y lebih besar sama dengan X kuadrat itu adanya di sini. Tapi titik 0,1 tidak boleh ikut. Jadi kalau ini ada 0,1 ini tidak boleh ikut. Jadi dilubangi ya, berlubang. Nah, ini domainnya. Nah, kalau kita lihat tadi fungsinya kan begini. Akar Y min X kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Jadi kita tulis lagi biar bisa kelihatan di sini. Akar Y min X kuadrat dibagi
X kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat ya. Nah, kalau kita gambar di ruangnya, pada titik Z sama X sama dengan X 0,0, jadi pada titik 0,0 ya, maka si Z-nya yang sama dengan Fxy itu sama dengan berapa? 0 ya. Ini sama dengan 0. Jadi pada saat 0,0, jadi XY-nya itu ada pada bidang ini X, ini Y. Pada X, pada titik, tadi kan yang tidak boleh itu 0,1. Misalnya kita ambil lagi pada 1,0. 1,0 itu di mana? Yaitu titik ini ya. Berapa ketinggiannya di titik itu? Ketinggiannya adalah X-nya 1, berarti Y-nya X-nya 1 ya. Ini nggak bisa ya. Titik, sebentar. Ini titik 0,1 yang nggak bisa ya. Ini 1,0 itu ada di mana? Ini ada di bawah ini ya. Jadi dia tidak termasuk domain. Tidak termasuk domain ya. Jadi ini nggak bisa. Misalnya kita ambil 1,1. 1,1 itu berarti ini masih 0 ya. Masih 0. Jadi di titik ini masih 0 juga tingginya. Sekarang misalnya di titik 1,2. Ini masih Z-nya sama dengan 0 ya di sini. Titik 1,2. Berarti di mana itu? Kan di ruang itu ada di sini ya. Nih. Di titik 1,2 maka Z-nya berapa? Akar dari 1 per ini 1 ditambah 2 kurang 1, 1 ya. Jadi setengah. Tingginya setengah. Jadi di titik ini dia tingginya setengah ya, kira-kira. Jadi di sini nilainya. Jadi ada, kalau dilihat ini ada ini ada ini, terus ada ini. Terus lagi ya, misalnya di titik mana lagi mau diambil? Di titik 2,1 sekarang. Ini 2,1 ya, berarti di sini. Berapa tingginya? Ketinggiannya. Maka di sini Z-nya sama dengan 2,1 ya. Jadi nah 2,1 tuh tidak pada daerah di domainnya ya, karena dia ada di daerah-daerah ini. Jadi ini tidak bisa dipakai juga karena dia tidak ada di domainnya. Berapa lagi yang kan Y-nya harus lebih besar dari X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Jadi kalau X-nya kita ambil 2, maka Y-nya harus paling sedikit 5 ya. Jadi kalau X-nya 2, kita ambil di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi daerah ini ya. Di daerah ini 2,5 ya. 2,5, maka Z-nya sama dengan akar 5 dikurang 4 dibagi 4 ditambah 5 kurang 1 berapa? 4 kuadrat 16 ya. Jadi 1/20, lebih kecil lagi ya. Ini lebih kecil lagi di sini. Kira-kira segini tingginya. Ini Z-nya segini ya. Nah, jadi kalau semua titik-titik itu dipetakan, nanti kita kira-kira dapat suatu permukaan di sini.
Jadi katakanlah permukaannya itu begini ya. Di mana nilai-nilai pada titik-titik di mana di permukaan itu adalah ketinggian di titik di mana kita definisikan ya. Jadi gambar permukaannya kurva yang fxy sama dengan ini tadi itu nanti akan berbentuk suatu permukaan di mana titik-titik di permukaan itu merupakan ketinggian dari fungsi pada saat X sama dengan Y di bawahnya ya. Gitu pengertiannya. Sekarang misalkan kita punya contoh kedua ya. Fxy itu ini yang lebih jelas bentuknya. Ini adalah contoh kedua itu sepertiga ya. Akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, kita bisa gambar yang namanya apa? Kontur map ya. Jadi apa ya? Peta dari layer-layernya itu. Nah, ini sebenarnya kalau digambar permukaannya seperti apa? Ini kan kalau ini Z, kalau kita kuadratkan, ini dikuadratkan semua, maka ini adalah 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat per 9 ya. Maka ini sama dengan 4 dikurang x kuadrat dikurang 4 per 9 y kuadrat. Nah, ini kalau dituliskan x kuadrat ditambah 4 per 9 y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4 ya. Ini kalau dibagi lagi dengan 4, maka kita dapat x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 ditambah z kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, pada kuliah minggu yang lalu, ini kita udah tahu bentuknya apa ini? Elipsoid ya. Jadi kalau z-nya 0, maka x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Elips di ininya, di bawahnya. Kemudian kalau x-nya sama dengan 0, kita dapat juga elips untuk bidang YZ. Kemudian kalau y-nya sama dengan 0, kita pun dapat elips malah lingkaran ini ya sebenarnya di bidang XZ. Jadi kalau digambar itu adalah elipsoid ya. Untuk XY itu adalah 2 dan 9. Jadi 2 dan 3. Ini elips bawahnya. Ini kalau yang di belakang bolong-bolong sebetulnya ya. Titik-titik tidak terlihat sebetulnya. Ini. Nah, ininya akan melengkung juga ya. Ini akan elipsoid. Jadi ini kurvanya adalah elipsoid. Nah, kita juga bisa menggambar kurva ketinggian ya, atau level curve. Jadi ada kurva ketinggian. Ini bisa digambar. Jadi tadi kan ini ya, Z sama dengan sepertiga akar 36. Ini kalau kita tulis lagi, Z sama dengan sepertiga akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Nah, pada ketinggian 0, itu artinya di lantai ya.
pada ketinggian 0, pada Z sama dengan 0. Ini bisa kita gambar Z sama dengan 0, maka kita dapat persamaannya apa? Yaitu 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadratnya harus sama dengan 0 kan ya? Maka kita dapat x kuadrat, jadi x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9, gitu kan ya? Dibagi 36 semuanya. Maka kita dapat pada Z sama dengan 0, elips ya. Sekarang pada Z sama dengan 1, maka saya dapat ini kali 3, 3 sama dengan 36. Ini kalau diakar terus dikuadratkan jadi 9 ya. 36 dikurang 9x kuadrat min 4y kuadrat. Betul nggak? Itu 1 sama dengan 1/3 ya. Terus dikuadratkan, maka saya dapat ini. Maka saya dapat berapa ini? 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36 kurang 9, 25 ya. Maka kita dapat x kuadrat per berapa? Ini kan 9/25. Jadi dibagi 25/9 ya. Jadi 5/3 kuadrat ditambah y kuadrat per ini 5/2. 5/2 kuadrat sama dengan 1. Ini elips juga ya. Terus kalau dilanjut Z sama dengan 2, maka saya dapat 2 dibagi 1/3 ya. Jadi 6 sama dengan 6 sama dengan ini kita kuadratkan langsung 36 sama dengan 36 kurang 9x kuadrat kurang 4y kuadrat. Maka saya dapat 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Ya, ini bentuknya apa? Ini bentuknya apa? Kalau dilihat, ini x kuadrat per 1/3 kuadrat ditambah y kuadrat per setengah kuadrat sama dengan 0 ya. Betul nggak? Ini Z sama dengan 2 ya. 6. Betul ya? Sekarang Z sama dengan 3. Maka saya dapat 9 jadi 81. Ini, maka saya dapat 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan, betul ya? 36 81 kurang, oh ini kembali ya, kebalikan. 36 kurang 81. Nggak mungkin ya? Minus tidak mungkin kan itu? Jadi pada ketinggian 3 tidak bisa terjadi ya. Nah, kalau digambar jadi seperti apa? Ini tidak bisa terjadi.
Kalau digambar jadi seperti apa kurva ketinggiannya? Kalau dilihat pada ketinggian 0 itu adalah elips 23 ya, 23. X-nya 2, Y-nya 3. Gini. Ini pada ketinggian 0. Terus pada ketinggian 1 itu 5/3, jadi 2,5 ya, 2,5 sama 1/2/3. 2,5, X-nya 1/2/3, X-nya 1/2/3, lebih kecil ya elipsnya. Jadi kalau digambar kira-kira ininya 2,5. Ini ya. Jadi ini Z sama dengan 0, ini Z sama dengan 1. Kalau Z sama dengan 2, lebih kecil lagi. Ini X kuadrat per 1/3 kuadrat ditambah Y kuadrat per setengah kuadrat sama dengan 0 ya. Maka itu apa? Yang mungkin? Hanya 0,0 itu ya. Yang mungkin kan? Jadi itu hanya ini. Titik ini. Makanya untuk lebih kecil lagi dia ini Z sama dengan 2. Untuk lebih besar Z-nya ya, untuk ketinggian lebih tinggi lagi itu dia tidak terjadi. Jadi kalau dilihat elipsoidnya kira-kira ini paling tinggi di sini itu untuk ketinggian Z sama dengan 2 ya. Jadi puncak dari elipsoidnya itu adalah elipsoid dengan puncaknya adalah ketinggian 2. Karena yang lebih atas lagi itu tidak terjadi ya. Nah, itu kurva ketinggian. Kemudian contoh lain, Z sama dengan Fxy itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah, ini di yang lalu kita dapat ini adalah bentuk kurva hiperboloid paraboloid ya. Hiperbolik paraboloid. Kalau hiperboloid itu bisa berdaun 1, berdaun 2 ya. Kalau ini hiperboloid paraboloid. Gitu. Nah, ininya kurva ketinggiannya. Kurva ketinggian. Kalau kita lihat Z sama dengan min 5 ya. Mulai dari min 5. Maka kita punya Y kuadrat min X kuadrat sama dengan min 5. Ini Y kuadrat, artinya ini Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 5 ya. Kalau Z sama dengan min 4, kita dapat Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Z sama dengan min 3, ya Y kuadrat, X kuadrat min 3. Ya. Z sama dengan min 2, saya dapat min 2. Z sama dengan min 1. Z sama dengan 0.
Z sama dengan 1 itu adalah Y kuadrat, apa tadi, min X kuadrat ya, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1 tambah 1 dan seterusnya ya. Nah, kalau digambar seperti apa itu? Yang sama dengan min 5, Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 5. X kuadrat tuh gini ya. Y kuadrat sama dengan X kuadrat, sorry. Ini Y sama dengan X kuadrat ya. Ini Y kuadrat. Itu gambarnya apa ya? Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 5. Itu gambarnya apa? Ya? Hiperbola ya? Hiperbola kan? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Ini yang min 5, yang min 4 nanti ini. Terus ya, ini yang min 3, ini yang min 2. Kalau digambar ini kan, atau ini kita gambar dulu ininya ya, asimtotnya. Asimtotnya lupa digambar. Asimtotnya kan Y sama dengan X dan Y sama dengan X. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau min 5 itu ini min 5 ya. Yang min 4 itu ini yang min 5, ini yang min 4. Min 3. Min 2. Min 1. Tidak motong ini ya, ini harusnya gini. Dia asimtot. Terus yang 0 itu berarti ini. Ini yang 0. Ini min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Ini yang 0. Terus ketika masuk 1 dia jadi ke sini ya. Ketinggian 1, ketinggian 2, ketinggian 3. Itu ini ya. Nah, ini gambar konturnya ya, kurva dari kurva ketinggian. Sekarang kita coba lagi XY. Z sama dengan Fxy sama dengan XY. Gitu ya. Nah, ini kurva ketinggiannya Z sama dengan 1. Mulai dari berapa sih dimintanya? Min 4 ya. Min 4 sampai 4. Jadi diminta kurva ketinggian sampai dengan 4. Jadi pada saat Z sama dengan min 4, kita dapat XY sama dengan min 4.
yaitu Y sama dengan min 4 per X ya. Terus Z sama dengan min 3, Y sama dengan min 3 per X, Z sama dengan min 2, Y sama dengan min 2 per X, Z sama dengan min 1, Y sama dengan min 1 per X, Z sama dengan 0, maka itu X sama dengan Y sama dengan 0 ya, titik pusat jadinya. Kalau Z sama dengan oh ini X sama dengan 0, bukan begini ya. X sama dengan 0 atau Y yang sama dengan 0 ya. Jadi sumbu Y, sumbu X dengan sumbu Y ya. Sekarang kalau Z sama dengan 1, maka saya dapat Y sama dengan 1 per X, Z sama dengan 2, Y sama dengan 2 per X, Z sama dengan 3, Y sama dengan 3 per X, Z sama dengan 4, itu Y sama dengan 4 per X. Kalau digambar jadi seperti apa? Z sama dengan min 4 tadi ya. Itu kita dapat Y sama dengan min 4 per X. Gambarnya seperti apa? Kalau X-nya menuju 0, dia menuju tak hingga ya. Min tak hingga ya. Jadi kalau digambar, sedangkan kalau X menuju min 4 ya, min 4 per X. Maka kalau digambar itu akan gini. Sama ini ya. Ini min 4. Kalau digambar terus itu akan di sini. Min 3, min 2, min 1. Terus yang itu adalah garis ini. Sumbu. Kalau 0 ya. Ini min 4, min 3, min 2, min 1. Katakanlah ini min 1. Ini juga simetri gitu kan. Ini gini. Gitu. Terus kalau positif jadinya di sini. Ini 4. Simetri dengan yang ini. Terus ke dalam ya, yang ini 1, 2, 3, 4 itu yang bagian yang sana. Itu bisa dicari aja ya. Jadi kalau misalnya untuk Z sama dengan 1, kan tadi Y-nya sama dengan 1 per X. Itu ya gambarnya yang ini ya. Yang di dalam ini sama ini. Dan seterusnya ya, bisa dicoba. Sekarang kalau tadi 2 variabel, sekarang F, X, Y, Z yang sama dengan akar X kuadrat Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 1 ya. Nah, kalau ini kurva ketinggiannya jadi permukaan-permukaan kan ya. Kalau tadi kurva ketinggiannya adalah kurva di bidang, sekarang kurva-kurva ketinggiannya adalah permukaan ya, permukaan di bidang. Jadi misalnya kalau kita punya kan karena dia akar, domainnya itu jadi domainnya atau daerah definisinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0.
Artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat harus lebih besar sama dengan 1. Ini gambar apa? Bola kan? Tapi bola yang memenuhi hanya sebagian ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1 itu bola utuh, sedangkan kalau lebih besar sama dengan 1 itu di luarnya ya, di luarnya. Nah, sekarang untuk kurva ketinggian yang f, x, y, z sama dengan min 1 ya, mulai dari min 1 sampai 2. Kalau sama dengan min 1, maka saya dapat akar ini sama dengan akar dari apa tadi? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 1 sama dengan min 1. Apakah bisa terjadi ya? Itu akar ya. Berarti apa? Jadi kalau akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 1, ini sama dengan min 1. Artinya apa? Kalau kita kuadratkan, kan kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan, ini sama dengan 1, ini dikurang 1, sama dengan 1 ya. Betul? Maka saya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 2. Kalau fx, y, z sama dengan 0, maka saya dapat ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 1 sama dengan 0 kan? Maka ini sama dengan 1. Terus fx, y, z sama dengan 1. Maka saya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 1 sama dengan 1. Jadi ini tetap sama dengan 2 lagi ya. F, X, Y, Z sama dengan 2. Maka saya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 1 sama dengan 4 ya. Jadi kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 5. Nah, kalau digambar itu bagian dari bola ya. Jadi gimana nih gambarnya? Mulai dari yang nih, jari-jari 2, jari-jari 1 sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan 2 ya. Sama dengan 0 itu kita dapat, jadi ini di ruang ya, kita dapat kira-kira gini. Mangkok-mangkok yang bertumpuk ya, gitu. Ini bagian dari bola yang berjari-jari. Ini jari-jarinya akar 5, ini jari-jarinya 2, ini jari-jarinya berapa lagi? 1, dan seterusnya ya. Baik, kalau begitu
Ya. Kalau gitu kita bisa lanjutkan ke turunan parsial ya. Itu tadi itu 12.1, sekarang 12.2 itu turunan parsial ya. Nah, kalau saya punya fungsi XY, jadi turunan parsial itu dikenakan pada fungsi dua variabel atau lebih ya. Contohnya ini X kuadrat plus Y, X kuadrat Y plus 3Y kuadrat. X kuadrat Y plus 3Y kuadrat. Nah, turunannya karena variabelnya ada dua, ada terhadap X, ada terhadap Y ya. Nah, notasinya tuh gini, Fx XY, ini kita tulis sebagai do F do X ya. Kalau dulu kan pakai D ya, df dx. Itu kalau fungsinya cuma Y itu cuma fungsi dari X saja. Satu variabel. Nah, kalau dua variabel turunannya namanya turunan parsial. Ini pakai do F per do X atau Fx ya, dengan indeks di bawahnya X. Ini kita turunkan terhadap X, yang Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka ini turunannya menjadi 2X, Y-nya kita anggap konstanta, ditambah 0. Karena ini kan nggak ada X-nya di sebelah sini. Nah, terhadap Y, XY itu adalah do F do Y. Maka ini diturunkan menjadi X kuadrat, X-nya kita anggap tetap, ditambah 6Y. Begitu. Jadi kalau turunan terhadap X, Y-nya kita anggap konstan. Kalau turunan terhadap Y, maka X-nya kita anggap konstan. Jadi kalau kita diminta Fx dari 1,2 misalnya, ya berarti ini 2 kali 1 kali 2, 4. Kalau Fy, turunan terhadap Y, di titik 1,2, yaitu yang ini, 1 ditambah 12, 13. Sekarang kalau turunan keduanya, atau kita coba contoh yang lain dulu ya. Kita punya Z-nya adalah, atau fungsi XY ya, yaitu X kuadrat sinus XY kuadrat. X kuadrat sinus dari X Y kuadrat. Diminta do Z do X dan do Z do Y. Maka do Z do X itu adalah, ini kan perkalian dari dua fungsi, jadi kita perlakukan sebagai turunan dari perkalian dua fungsi kan. Ini menjadi 2X, yang ininya tetap, sin X Y kuadrat, ditambah yang ininya tetap, yang ini kita turunkan menjadi cos X Y kuadrat, tapi X Y kuadratnya kita turunkan terhadap X, maka tinggallah Y kuadrat. Gitu. Kalau do Z terhadap do Y, itu apa? Ini kan kita anggap konstan, jadi tetap X kuadrat, cos X Y kuadrat. Nah, X Y kuadratnya diturunkannya tetapi terhadap Y, maka tinggal 2X Y. Gitu ya, apakah bisa dipahami?
Nah, contoh lain, Z-nya sama dengan fxy, yaitu akar 9 2x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi permukaan ini dan bidang Y sama dengan 1, ini berpotongan, ya, berpotongan dalam suatu kurva. Tentukan, nah keluar lagi nih ya, persamaan parameter garis singgung di akar 212. Gitu ya. Jadi ada suatu permukaan, lalu ada bidang ya. Y sama dengan 1 itu kalau di ruang jadi bidang kan? Nih supaya tidak bingung. Kalau Y sama dengan 1, ini sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini Z. Kalau apa tadi? Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 tuh jadi bidang ya. Ini ya. Ini bidang Y sama dengan 1. Artinya Y sama dengan 1 untuk X dan Z berapapun juga. Gitu. Jadi bidang yang sejajar tembok sebelah kiri itu. Jangan kaget kalau dibilang Y sama dengan 1 itu persamaan bidang kalau di ruang. Kalau di bidang jadi persamaan garis kan. Y sama dengan 1 itu adalah ini. Ini Y sama dengan 1 kalau di bidang. Tapi kalau di ruang dia jadi persamaan bidang. Jadi ada bidang Y sama dengan 1, terus ada permukaan di sini. Yang permukaan ketinggian. Nah, dia berpotongannya pada suatu kurva tertentu. Nah, diminta untuk menentukan persamaan parameter garis singgung di akar 2,1,2. Maka, kalau kita turunkan fx ya, kenapa nggak keluar ya? F, habis baterainya, sebentar. Fx ya, dari xy. Tadi F-nya apa? Kan ini, akar 9 min itu ya. Ini kan bisa ditulis 9 min 2x kuadrat min y kuadrat pangkat setengah. Jadi ini setengah, apa tadi? 9 min 2x kuadrat
min Y kuadrat ya. Pangkat min setengah. Tapi yang ini diturunkan lagi terhadap X. Berarti harus dikalikan min 4X. Gitu. Maka ini kalau dihitung ini menjadi min 2X kali 9 dikurang 2X kuadrat min Y kuadrat pangkat min setengah. Berarti turunan terhadap tadi titik berapa? Akar 2, 2,1 kan XY-nya. Akar 2,1 ini menjadi min 2 akar 2, 9 dikurang X kuadrat berarti 2 ya, 4 dikurang 1 pangkat min setengah. Maka ini sama dengan min 2 akar 2 dibagi akar 4 ya. Ini sama dengan min akar 2. Jadi ini adalah arah garis singgungnya ya. Ini arah garis singgung. Ini adalah arah garis singgung ya. Atau kemiringan ya, atau slope. Slope-nya itu akar 2. Jadi persamaan garis singgungnya berapa? Persamaan garis singgung parameter ya, persamaan parameter. Iya. Jadi vektor arahnya berapa? Vektor arahnya dulu ya sebelum persamaannya. Vektor arah garis singgung itu adalah vektor arah garis singgungnya berapa ya? Yaitu ini, itu tadi Z-nya ya, jadi min akar 2. Ini menjadi itu min akar 2 tadi ya. Arah garis singgungnya jadi berapa? Vektor arahnya ya. Itu kalau dilihat menjadi kalau Z-nya itu min akar 2 ya. Z-nya min akar 2, maka
kita dapat tadi pada bidang Y sama dengan 1 kan irisannya ya. Pada Y sama dengan 1 kita dapat kalau di ini menjadi akar tadi berapa? 9 dikurang 2x kuadrat. 2x kuadrat min 1 ini sama dengan akar 8 min 2x kuadrat. Ini harus sama dengan min akar 2. Maka saya dapat 8 min 2x kuadrat sama dengan 2. Maka saya dapat 2x kuadrat sama dengan 6. X kuadrat sama dengan, ya, ini titik perpotongannya ya. Kan dia melalui, yang diminta tadi melalui apa? Vektor arah garis singgung yang melalui di titik berapa tadi yang diminta? Akar 2 1,2. Akar 2 1,2. Nah, itu kan turunan tadi, turunan terhadap turunan X ya. Maka di sininya 1 yang nolnya, yang Y-nya jadi 0. Karena dia turunan terhadap X ya yang diambil. Melalui ini. Jadi persamaan parameternya apa? Garis singgung. Yaitu apa? X sama dengan melalui ini kan X-nya akar 2 ditambah T, Y-nya 1, ininya 0, Z-nya sama dengan 2 min akar 2 T. Itu persamaan parameter dari garis singgung. Sekarang Fxy ini agak Xe pangkat X dikurang sinus X per Y itu ditambah X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, Fx itu berapa? Jadi Fx, Fxx, Fxy. Fx, Fy, Fxx, Fy, Fxy. Jadi ini seperti tadi ya, Fx itu ya do F, do X, lalu ada Fy, do F per do Y. Nah, ada lagi nih,
yang turunan berikutnya ya. Ini itu do kuadrat F per do X kuadrat. Ini bisa saya tulis sebagai do X dari Fx ya sebetulnya. Nah, Fy itu adalah do kuadrat F per do Y kuadrat. Ini adalah do Y dari Fy. Nah, sekarang kalau campuran gimana? Itu Fxy itu adalah, jadi kalau ditulis Fxy itu adalah Fx ini di Y. Maka ini tidak lain adalah do per do Y dari Fx. Ini do Y dari do F per do X. Maka ini notasinya Fxy itu do kuadrat F per do Y do X. Nah, do kuadrat F do Y do X itu adalah turunan terhadap Y dari turunan terhadap X ya. Ini do Y dari do F do X maksudnya. Kalau ditulis gini urutannya tapi Fxy bukan Fyx ya. Nah, kalau Fyx itu adalah Fy ini di X kan. Maka ini sama dengan do X dari Fy. Ini adalah do Y dari do F do X. Maka ini notasinya do kuadrat F per do Y. Ini terbalik. Ini kan do X dari do F do Y. Maka ini do kuadrat F do X do Y. Gitu. Nah, kita kembali untuk yang ini tadi, yang Fxy sama dengan itu. Atau ini hapus dulu ya, pindah ke bawah supaya terlihat. Fxy X E pangkat X, apa tadi? Dikurang sin X per Y, dikurang sin X per Y, ditambah X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, maka Fx itu adalah do F per do X. Ini sama dengan E pangkat X. Sekali ini diturunkan, ini tetap. Ditambah, sekarang yang ininya tetap. Ininya tetap, ininya diturunkan ya. Yang tadi X-nya yang diturunkan, ininya tetap. Sekarang yang ininya tetap, yang ininya diturunkan. Dikurang cos X per Y. Tapi dikalikan dengan, ini diturunkan terhadap X per Y jadi per Y. Ingat Y-nya jadi konstan ya kalau diturunkannya terhadap X. Ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Maka Fxx itu menjadi diturunkan terhadap X lagi sekali lagi. Ini tetap E pangkat X ditambah X E pangkat X. Yang ini turunan dari minus kan, turunan dari cos kan minus, jadi minus plus ya. Plus per Y kita pindah ke depan. Gitu. Ini dikali lagi per Y itu ditambah 6
X kuadrat X Y kuadrat. Ini kalau dihitung sama dengan E pangkat X 2 ditambah X itu ditambah 1/Y kuadrat sin X per Y ditambah 6X Y kuadrat. Nah, FYY, FY-nya belum ya. FY itu adalah yang ini 0 jadinya kan, karena tidak ada variabel Y. Yang ini min cos X per Y. Nah, X per Y-nya diturunkan terhadap Y. Itu kan XY min 1. Jadi, min X per Y kuadrat ya. Itu. Itu terhadap Y. Kemudian yang ini 2X pangkat 3Y. Nah, FYY itu menjadi, ini kan bisa saya sederhanakan dulu ya, supaya gampang. Ini sama dengan X per Y kuadrat cos X per Y ditambah 2X pangkat 3Y. FYY ini menjadi, ini kan XY pangkat min 2 ya, kalau diturunkan menjadi min 2 X per Y pangkat 3 ya. Min 2 per X per Y pangkat 3. Ininya tetap cos X per Y. Sekarang yang ini yang diturunkan yang cos. Jadi itu minus X per Y kuadrat sin X per Y. Tapi X per Y-nya tuh XY min 1 berarti min X per Y kuadrat ya. Jadi ditambah X per Y kuadrat. Ditambah ini 2X pangkat 3. Maka ini sama dengan min 2X per Y pangkat 3 plus X kuadrat per Y pangkat 4. Oh, ini ada cosnya. Tinggalan. Cos X per Y ditambah X kuadrat per Y pangkat 4 sin X per Y ditambah 2X pangkat 3. Nah, sekarang fxy. Fxy itu adalah fx dari, ini tadi kan, supaya tidak terbalik ya. Fxy itu adalah fx diturunkan terhadap y ya. Fx gini kan, nih. Artinya fx yang tadi kita peroleh diturunkan terhadap y. Ini diturunkan terhadap y. Yang ini 0. Jadi tinggal yang ini. Ini menjadi kita tulis dulu ya fx-nya. Fx-nya tadi adalah ini kan, E pangkat X ditambah E pangkat X. Terus minus 1/Y
cosinus X per Y plus 3 plus 3 X kuadrat Y kuadrat. Nih, ini fx-nya. Maka fxy kita adalah fxy. Jadi kalau pakai notasi yang ini tinggal diginikan saja. Artinya ini fx diturunkan lagi terhadap y ya. Maka ini sama dengan yang ini 0. Terus yang ini diturunkan. Ini kan y pangkat min 1 jadi min seper y kuadrat. Jadi seper y kuadrat cos X per Y. Ini. Terus cos XY diturunkan. Jadi masih tambah seper Y sinus X per Y. Tapi X per Y-nya harus diturunkan terhadap Y. Itu kan XY min 1 berarti min X per Y kuadrat. Min X per Y kuadrat. Ini ditambah 6X kuadrat Y. Maka ini sama dengan seper Y kuadrat cos X per Y minus, ini kalau dikalikan jadi X per Y pangkat 3 sinus X per Y plus 6X kuadrat Y. Sekarang FYX, berarti kita ambil dulu FY-nya. Tadi kita tulis lagi. Ini X per Y kuadrat cos X per Y. X per Y kuadrat cos X per Y. Ini. 2X pangkat 3Y. Gitu. Maka FYX kita FY di X kan. Maka ini yang ini tetap ya, seper Y kuadrat cos X per Y minus X per Y kuadrat sin X per Y. Tapi X per Y-nya diturunkan lagi jadi min, jadi plus ya. X per Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3. Maka ini sama dengan seper Y kuadrat cos X per Y plus X kuadrat per Y pangkat 4 sin X per Y plus 2X pangkat 3. Nah, itulah yang notasi-notasinya ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Masih tidak masalah ya? Nah, untuk X, Y, Z sama aja ya. Jadi kalau kita punya F, X, Y, Z itu XY plus 2YZ plus 3ZX plus 3ZX. Kita diminta hanya Fx, Fy, dan Fz. Ya. Fx. Nah, kalau nanti do kuadrat, do X, do Y, dan lain sebagainya sama aja ya kayak yang tadi. Ini Fx-nya jadi Y, yang ini 0 kan, ditambah 3Z saja. Fx-nya, Fy-nya jadinya X ditambah 2Z, ininya 0. Sedangkan Fz-nya adalah 2Y ditambah 3X. Gitu. Sekarang ada T. T
W, X, T, W, X, Y, Z ya. Ini 4 variabel sekarang. Ini dimungkinkan ya. Karena variabel itu tidak harus digambar, tapi bisa aja variabelnya adalah fungsi dari tinggi badan, berat badan, terus tempat tinggal, terus apalagi ya, mungkin warna kulit, itu bisa macam-macam ya. Jadi variabelnya bisa banyak sekali, tapi Anda tidak usah mengasosiasikannya itu gambarnya gimana ya. Nggak harus digambar ya, tapi bisa kita pakai sebagai fungsi dari data ya. Nanti kalau Anda yang mau kerja menganalisis data atau dan lain sebagainya, atau membaca data paling tidak, itu kalau Anda masuk planologi itu akan banyak dipakai ya, yang seperti ini, fungsi-fungsi yang seperti ini, karena Anda nanti bekerja dengan banyak sekali variabel. Jadi kalau ingin mengembangkan kota, misalnya begitu, variabelnya bisa macam-macam ya. Posisi, ada temperatur, ada apalagi, itu sangat menentukan ya. Ini, aduh kecil-kecil banget ya, sama dengan Z. Apa tadi? E pangkat berapa itu ya? W kuadrat ya? W kuadrat, X kuadrat, Z, Y kuadrat. Z, E pangkat, W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya? Ya. Maka kalau kita lihat, sama aja ya semuanya. Do T per do W. Itu terhadap W ya. Berarti ini konstan. Ini tetap dulu. Terus diturunkan kali 2W. Itu. Do T terhadap do X. Sama juga ya. Z, E pangkat W kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat kali 2X. Kalau do T terhadap do Y, ini sama. Kali 2Y. Sekarang yang ini jadi dua fungsi ya. Yang ini diturunkan dulu. E pangkat W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah yang ini tetap. E pangkat W kuadrat tambah X kuadrat. Oh ini 0 jadi turunannya ya. Karena nggak ada Z-nya. Jadi hanya ini. Gitu. Nah, turunan keduanya pun sama ya. Misalnya do kuadrat T, do W, do X. Do kuadrat T per do W, do X. Ini adalah do W dari do T, do X. Jadi ini diturunkan terhadap W yang ini. Tinggal kita punya berapa tadi? Terhadap W ya. Ini 2XZ. Atau kita tulis dulu ya, supaya nggak bingung. Do W dari do T do X-nya tadi berapa? 2XZ E pangkat. 2XZ E pangkat WXY. W kuadrat
gitu kan? Maka ini sama dengan yang ininya konstan lah. Ini tetap dikalikan W turunannya 2W. Maka ini sama dengan 4x W Z E pangkat W kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, yang lainnya sama saja ya. Sebagai PR (12.1) nomor empat tujuh 11. Lalu 17. Ini yang level curve ya, kurva ketinggian. Mhm, 23. Lalu 12.2 nomor (11). 16. Nih. (19). (23). 26. Dikumpulkan paling lambat Selasa 29 jam 7 malam boleh. Baik, kalau gitu kita kembali ke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum ya? Kita kembali ke